kasih Pak Ibu atas kesempatan. Ya pemirsa, demikian keterangan pers dari Bareskrim Polri mengenai kasus yang melibatkan ex-Kapolres Ngada. Kita akan masuk sesi dialog bersama dengan anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan juga penasehat Kapolri Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Arianto dan juga Pak Yusuf. Ya, kita masih menanti satu narasumber lagi yang akan bergabung bersama kita. Pak Arianto, apa tanggapan Anda terkait konvers dari Bareskrim tadi? Ya, saya sangat senang sekali ya. Karena apa yang saya harapkan selama ini kan kecepatan, transparansi itu tadi sudah dilakukan sesuai dengan harapan, dan harapan masyarakat saya kira yang dikendaki oleh masyarakat itu adalah seperti tadi itu. Press release tadi kan jelas ya bahwa penanganannya propam etiknya, dan kemudian etiknya tanpa menunggu sidang yang akan dilakukan besok Senin itu sekarang simultan dengan pengusutan pidananya. Pengusutan pidananya kan oleh NTT itu tadi, dan kemudian sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian statusnya sebagai tahanan. Yang meriksa penyidik adalah Polda NTT karena memang itu ranahnya pidananya di sana, dan di asistensinya dibimbing ya dari Direktur PPO, Cyber dan sebagainya, sehingga nanti pasti itu pasal-pasal yang tadi disampaikan berlapis-lapis tadi itu bisa diterapkan dengan benar. Ini menunjukkan keseriusan Polri ya. Seperti tadi saya menyangkal polisi tidak akan menutup-nutupi itu. Ya, baik. Tetapi akan secara transparan, dan kita betul-betul akan menindak secara serius karena ini sangat memalukan Polri. Ya. Itu tanggapan saya. Iya Pak. Kalau dari Pak Yusuf Warshim sendiri, Pak Yusuf, ini bagaimana sebenarnya pengawasan dalam tubuh Polri sehingga bahkan pimpinan di daerah, pimpinan polisi di daerah yang bertugas di sana di Ngada itu bisa terjerat kasus seberat ini, narkoba dan juga kekerasan seksual terhadap anak? Ya, ini tentu pertama kita apresiasi dulu langkah tegas yang telah diambil oleh Polri menetapkan tersangka, yang kemudian tentu kita berharap ketika proses pidananya lebih lanjut yang bersangkutan sudah di PTDH nantinya hasil Komisi Kode Etiknya itu akan lebih baik. Kalau belum kan masih ada masih ada seragamnya. Kalau itu nanti belum diberikan putusan Komisi Kode Etik PTDH itu yang tentu kita dorong, yang ingin kita awasi. Nah, selanjutnya kaitan dengan soal pengawasan, ya memang pertama soal narkoba ini kan memang kami sendiri sebagai pengawas telah pernah memberikan saran dan masukan agar untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota, maka perlu dilakukan secara berkala pemeriksaan urin. Nah, ini tentu kami akan lihat nanti sejauh mana proses ini sudah dilakukan, seberapa banyak ini dilakukan, ini tentu kami sebagai pengawas akan melihat itu, karena kita telah pernah bersaran untuk mencegah penyalahgunaan. Kaitannya dengan penetapan tersangkanya sendiri yang ini kekerasan, memang ini tentu perilaku menyimpang ya. Perilaku menyimpang itu tentu memang perilaku itu tidak mudah terawasi, Yang paling mudah untuk diawasi kan itu terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, itu yang paling mudah untuk di dalam pengawasan. Nah, terkait dengan perilaku menyimpang ini tentu karena dia sangat internal, memang itu sangat sulit untuk terungkap cepat. Ini kan terungkapnya karena yang bersangkutan yang mempost konten ke situs internet kan itu. Nah, tapi ini tentu menjadi catatan ke depan bahwa memang perlu dilakukan deteksi dini terkait dengan potensi-potensi yang ada. Tentu ya pengawasan melekatnya ada pada
Polda mengawasi para Kapolres. Nah, yang paling penting saat ini, karena ini dengan peristiwa ini, maka seluruh Kasatwil itu kita dorong perketat pengawasan kepada para Kapolresnya. Kami sendiri pernah memberikan saran untuk terus dilakukan audit etika profesi. Audit etika profesi itu tidak harus menunggu ada dugaan pelanggaran, tapi dalam rangka pencegahan, diaudit kapasitas etiknya di dalam menjalankan tugas, fungsi, apalagi kalau itu pimpinan. Ini barangkali dari peristiwa ini akan kita dorong jangka pendek, segera dilakukan pengawasan melekat pada seluruh Kapolres-Kapolres oleh para Kapolda-Kapolda yang di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa semuanya dalam kondisi baik-baik atau tidak. Itu. Ya. Baik, sudah bergabung juga bersama kita sore hari ini Dian Sasmita dari KPAI. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore Ibu. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dalam kasus ini? Sudah dijadikan tersangka, kemudian masih kelanjutan kasusnya masih berjalan. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Bu? Iya, bersyukur sudah ditetapkan tersangka, meskipun kalau mau ditarik ini prosesnya sudah sejak pertengahan Februari kalau nggak salah ya, tadi ya pengungkapan dan lain-lain. Tapi minimal sudah proses hukum, sudah ada kemajuan yang sangat baik. Kalau kami lebih melihat juga selain proses hukum, memastikan anak-anaknya ini, anak-anak korban ini benar-benar mendapatkan upaya perlindungan dan pemulihan. Dan yang kedua adalah memastikan anak-anak lainnya yang mungkin atau punya potensi pernah berinteraksi atau berinteraksi dengan tersangka, ini bisa juga dijangkau oleh lembaga layanan setempat supaya mereka tidak terabaikan haknya. Nah, ini kan baru 3 anak yang menjadi korban. Kami menduga, dugaan saja bahwa ada potensi juga penambahan korban. Mengingat kasus ini sudah cukup lama dan dilakukan dengan online. Nah, biasanya kalau dengan online kasus-kasus demikian ini korbannya cukup banyak. Ini yang perlu diantisipasi oleh lembaga layanan setempat dan penegak hukum. Ya, sejauh ini bagaimana kondisi korban, Ibu? Ya, Bu Dian? Bu Dian? Maaf. Ya, halo. Iya, sampai saat ini kami KPAI sebagai lembaga pengawasan perlindungan anak lebih memastikan lembaga-lembaga terkait seperti UPTD PPA, kementerian, kemudian kepolisian menjalankan mandatnya. Kami belum mengakses ke anak dengan karena kami mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketika anak banyak diintervensi, banyak bertemu dengan orang-orang asing, tentunya akan membuat semakin rentan anak. Lah inilah kami lebih di luar dulu dan kami memberikan waktu supaya para profesional, psikolog maupun pekerja sosial dapat fokus dulu untuk mendampingi anak-anak ini. Baik Ibu, saya ke Pak Arianto. Mungkin Pak Arianto ini tadi Bu Dian sudah menyampaikan sejauh ini korban anaknya ada 3, tapi mungkin diduga masih lebih banyak. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan yang merupakan seorang pimpinan dalam tubuh kepolisian ini bisa tidak terdeteksi selama ini dengan korban sebanyak ini? Bagaimana Bapak? Ya, saya sendiri juga nggak bisa menerangkan itu, karena sangat kalau bahasa Jawanya itu menyolong petek gitu. Jauh daripada dugaan gitu, sejati. Dan kalau tadi kemungkinan ini masih banyak korban-korban yang mungkin masih ada, itu ya mungkin bisa jadi juga. Tetapi kalau bagi saya kelihatannya ini kemarin kan yang diungkap, ini terungkapnya ini kan diungkap sendiri oleh yang bersangkutan. Jadi bukan karena korban itu melapor, tapi justru disampaikan sendiri oleh si pelaku ini supaya diketahui gitu. Makanya saya pikir memang perlu didalami dan sekarang perlu digalakkan kepada para korban yang di lapangan jangan takut gitu ya, supaya kita bisa memastikan apakah
Pak Kapolres ini hanya berbuat pada 3 itu atau sudah banyak tapi tidak ketahuan kan? Ya, Pak. Sekarang kan sudah jelas ya. Ya, tadinya Pak, kan sudah tanya polisi akan nutupi, sekarang sudah enggak kan? Iya, Pak Arianto, kalau tadi saya tanyakan bahwa bagaimana bisa tidak terdeteksi, ia memang tidak kelihatan begitu. Apakah semacam ini lumrah terjadi atau bisa jadi misalnya terjadi dalam kasus lain, tidak menutup kemungkinan bukankah? Kalau terjadinya penyimpangan itu ya, di dunia polisi itu sudah hal yang banyak terjadi lah, penyimpangan. Tetapi penyimpangan yang seperti sekarang ini yang terjadi adalah dilakukan oleh seorang Kapolres dengan suatu tindakan yang sangat, menurut saya kok sangat kurang beradab gitu ya. Jadi tidak punya tugas dan sebagainya itu. Inilah yang kelihatannya menjadi terlalu jauh daripada dugaan. Tapi kalau kejadian-kejadian yang lain tuh, selama ini yang saya dalam dunia kepolisian banyak sekali yang terjadi di lapangan walaupun itu dilakukan oleh seorang pimpinan ataupun seorang bawahan. Tapi tindakan yang dilakukan itu tidak keterlaluan seperti yang dilakukan sekarang ini gitu. Jadi banyak juga kejadian-kejadian yang tidak terlaporkan karena tidak terviralkan sehingga tidak diketahui. Tetapi kalau untuk kejadian seperti sekarang ini, saya baru menemukan sekarang ini, sebegitu dahsyatnya pelanggaran yang dilakukan. Makanya ini menurut saya ini menjadikan suatu kajian, ya. Dan saya terima kasih ini karena gara-gara ini kemudian polisi baru tercambuk dan kemudian langsung memberikan penjelasan kepada rakyat apa yang dikerjakan serius semua betul. Ya. Itulah yang dikehendaki sebetulnya kayak gitu. Baik. Itu Bu dalam pendapat saya. Pak Yusuf, kalau untuk jaminan restitusi atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban sejauh ini bagaimana Bapak? Ini kan korbannya sejauh ini 3 anak, 1 dewasa. Apakah ada perbedaan antara anak dan dewasa? Kemudian jika bertambah korbannya seperti dugaan Bu Dian tadi, bagaimana Pak kira-kira? Ya, memang sementara dalam pantauan kami informasinya itu baru 3. Ya, apakah akan ada? Tentu ini kita akan ikuti lagi penyidikannya. Karena kan itu nanti kaitannya dengan korban mengikuti penyidikannya. Sementara itu, paling utama lagi ini proses etiknya. Etiknya kan harus selesai sehingga kan kalau proses penyidikannya kan panjang ini kan proses penyidikannya. Jadi proses etiknya itu selesai. Lanjut proses penyidikannya, seiring dengan itulah nanti akan kita lihat apakah ada pengembangan korban-korban lain. Tentu itu bisa digali berdasarkan keterangan tersangka, itu bisa. Artinya kan tersangka sesungguhnya kan sudah mengungkapkan, maka terungkaplah kasus ini, maka nanti ya tentu kita sarankan penyidik kita dorong bisa menggali informasi lebih lanjut, keterangan-keterangan lebih lanjut kaitannya dengan apakah ada korban-korban lain. Sehingga ini dulu kaitannya dengan pemulihan, itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian, itu kita sama-sama kita kawal. Bagaimana nanti rehabilitasi, kompensasi, tentu ini nanti kita akan lihat perkembangan lebih lanjut bersama-sama dengan stakeholder lain, termasuk KPAI yang sudah concern, itu juga Kemen PPA tentu ini juga mengawal. Ini kita akan sama-sama kawal. Hanya yang penting dalam kasus ini tentu motif. Karena kan ini kalau kaitannya dengan penyidikan perlu juga digali motifnya agar clear, terang benderang. Apa sebenarnya motifnya sampai mengungkapkan sendiri perbuatannya itu ke internet. Itu apa, ini juga penting menjadi catatan kami di dalam proses penyidikan. Hanya sekali lagi, tentu kita mendorong agar segera proses etiknya ini tuntas, sehingga proses penyidikan lebih lanjut apabila memang bersangkutan tadi sudah ditegaskan akan mendapatkan sanksi PTDH, ketika proses penyidikan sudah dilanjutkan lebih dalam, yang bersangkutan tidak lagi berseragam, itu yang paling penting. Baik, kalau Bu Dian, bagaimana Bu Dian memastikan perlindungan korban? Tadi sempat dibahas dalam
Tadi sempat dibahas dalam konferensi pers di Bareskrim, bagaimana perlindungan korban dan keluarga dari tekanan atau intimidasi? Iya, itu sangat mungkin sekali ya. Potensi di luar sana kan kita tidak tahu ya konfliknya seperti apa. Untuk itu kami mendorong tidak hanya UPT DPPA, namun LPSK juga perlu proaktif untuk memastikan anak korban dan keluarganya ini mendapatkan perlindungan, sehingga selama proses hukum ini mereka dapat berpartisipasi atau mendukung proses pembuktian ini dengan lebih baik lagi. Kalau ada intimidasi dan lain-lain tentunya akan memperberat situasi mereka. Bagaimanapun juga perlu kita pahami, ini anak-anak ini relasi kuasanya sangat timpang sekali. Keluarganya pun pasti juga ada ketimpangan relasi, sehingga perlu sekali upaya-upaya khusus spesifik untuk menjangkau mereka. Salah satunya memastikan para pihak yang punya tanggung jawab di sana, punya mandat di sana untuk proaktif, tidak usah menunggu, tapi berikanlah layanan semaksimal mungkin untuk mereka. Sebenarnya kasus seperti ini tadi Pak Arianto juga menyampaikan, kasus ini baru ini mencuat karena tersangkanya adalah pejabat publik. Tapi sebenarnya PPATK sendiri beberapa bulan lalu sudah merilis informasi. Ada 14.000 anak Indonesia yang terindikasi berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan kaitannya dengan kekerasan seksual online. Nah, ini menjadi PR pemerintah, tidak hanya KPPA, tapi juga Kementerian Sosial dan kementerian lainnya yang terkait untuk memberikan respon aktif. PPATK sudah kasih informasi bagaimana menindaklanjuti informasi-informasi tersebut, biar jangan sampai anak-anak yang 14.000 data PPATK itu tidak mendapat akses pemulihan seperti 3 anak yang ini. Artinya adalah ini PR besar untuk pemerintah kita, PR besar untuk memastikan tidak ada satupun anak di Indonesia terkena kekerasan. Ini yang perlu kita lihat. Jadi kami di KPAI tidak hanya melihat pada satu kasus ini, tapi kita juga berusaha menarik bahwa ini menjadi masalah kita bersama. Baik, dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Pemirsa, Kapolres Ngada nonaktif menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Dalam konferensi pers di Mabes Polri disampaikan ada 4 orang yang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak. Serta secara scientific crime investigation, sehingga tentu proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan, dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT, dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwat Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof
ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, ulangi, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwat Prof. Dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Terdiri dari 4 orang korban, termasuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter. Ya, kembali ke sesi dialog pemirsa. Pak Yusuf, Ibu Dian masih bersama kami? Ya, Pak Arianto dan Ibu Dian? Ya. Baik, Pak Arianto, kalau dalam kasus ini terbongkarnya karena informasi dari Australia, dari pemerintah Australia kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa ada yang dari Indonesia mengirimkan video ke sana. Kalau tidak karena informasi dari pemerintah Australia, apakah akan terbongkar secepat ini? Saya kira tidak ya, karena dia mengunggah itu konten di situ ya, kemudian dikirimkan ke Australia kan. Itulah yang sangat membingungkan. Menurut saya ini dia memang sengaja untuk dikirimkan ke sana sebagai suatu kebanggaan seakan-akan gitu. Nah kemudian ketika dikirim ke konten internasional itu, kalau Australia kan memang dasarnya kan melihat ini apakah suatu kejahatan ataupun apa itu, sehingga dia perlu menginformasikan kepada negara yang bersangkutan. Makanya itu dikirimkan ke Indonesia, ini kok ada kayak gini. Nah, kemudian seperti itu untuk kalau nggak salah itu Bu ya, informasi dari Australia itu tidak kepada Hubinter langsung ya, tapi kepada KPAA atau KPPA atau apa itu ya. Kemudian KPPA itu kemudian yang menyampaikan kepada Hubinter, hubungan internasional, dan hubungan internasional kemudian melakukan penelitian ke Polda dan Polda ke Propam. Jadi itu terungkapnya ini karena memang diunggah sendiri oleh pelakunya gitu. Pak, bagaimana? Jadi kalau seandainya tidak diunggah ya nggak akan ketahuan gitu. Nah, tapi nggak tahu ya. Pak Arianto, bagaimana kalau yang bersangkutan ini bukan bermaksud mengungkap sendiri kejahatannya sebenarnya atau menginformasikan tentang hal itu, tetapi misalnya uang atau kesenangan gitu? Bagaimana Bu? Bagaimana Pak kalau seandainya ini yang bersangkutan, ini kan motifnya masih dicek ya Pak ya. Tapi Pak Arianto tadi sempat menyebut beliau menginformasikan sendiri kejahatannya melalui situs tersebut begitu. Bagaimana kalau niatnya bukan untuk mengungkap kejahatan atau menginformasikan apa yang dilakukan, tetapi misalnya motif uang atau motif kesenangan begitu? Kalau saya melihat dia seorang Kapolres ya Bu ya, dia punya jabatan kayak gitu, dia nggak akan mungkin untuk kayak gitu hanya untuk mencari motif untuk keuntungan komersil gitu. Tetapi itu pasti didorong oleh suatu motivasi yang menurut saya nggak bisa terhindarkan oleh dia, kontrol dia itu, sehingga dia melakukan itu. Karena menurut perhitungan kita kan nggak nalar banget kan itu kan.
kejahatan yang dilakukan sendiri, direkam sendiri, langsung dikirim sendiri, itu kan seperti karena kelihatannya kelainan gitu loh, kayak gitu tuh. Jadi kalau motifnya itu mungkin itu motif mencari uang atau apa itu kalau ini perhitungan saya Bu ya, jadi melihat dari pada kejadian itu dan kemudian dari kebiasaan yang kejahatan yang sudah terjadi di masa lalu itu, kalau analisis saya sih mengarahkan situ. Tapi nggak tahu kalau itu ada kemungkinan itu juga harus dijajaki juga, tidak diabaikan gitu. Tapi saya yang ingin menggarisbawahi yaitu segitu anehnya gitu kasus ini gitu ya. Kejahatan dilakukan sendiri dan tahu itu pasti itu barang yang salah gitu ya. Karena dia seorang pejabat, karena dia seorang polisi, sudah dilakukan. Kan mestinya kan kalau memang orang itu tahu bahwa itu jahat kan dia kan nggak takut diketahui. Tapi dia justru menyampaikan kepada publik. Itulah yang menurut saya sering lihat di film ya Bu ya. Ya gejala-gejala psikopat kayak gitu tuh sering diceritakan di dalam film gitu. Jadi itu saya hanya terobsesi itu aja. Baik, Ibu Dian, harapan dari KPAI dalam perjalanan kasus ini khususnya terkait video yang sudah beredar apa Ibu? Apakah mungkin meminta untuk dicabut dari situs tersebut? Terkait dengan video-video tersebut, ini kan video di situs di Australia. Saya juga belum tahu apakah di situs itu sudah di take down atau seperti apa. Apakah situs itu juga bisa diakses di Indonesia. Ini sebenarnya perlu juga segera ditelusur supaya ada langkah konkret dan segera dari kementerian terkait ya atau dari kepolisian supaya tidak bisa mengakses lagi. Maksudnya masyarakat Indonesia ya, anak-anak terutama ini juga sangat membahayakan. Nah ini menjadi bukti keseriusan negara untuk melindungi anak-anak kita dari kejahatan online, mau lewat media apapun, media sosial atau website. Ini PR negara yang perlu segera direspon. Jadi kalau kami melihat, oke, kasus ini serius, polisi sudah menunjukkan keseriusannya juga dalam menangani ini, sudah rilis. Nah sekarang apa selanjutnya? Pemerintah mau ngapain? Harusnya segera diikuti dengan pembuatan kebijakan-kebijakan perlindungan anak dari kejahatan online. Nah ini perlu sekali segera rancangan perpres soal peta jalan perlindungan anak di ruang dalam jaringan. Ini juga masih dalam statusnya pun masih rancangan. Ini salah satunya harusnya kita dorong untuk juga menjadi sebuah kebijakan regulasi supaya lebih lebih berdampak. Baik. Tidak sebatas kita wacana saja, karena saya yakin di luar sana tuh banyak anak-anak yang mengalami atau yang menjadi korban juga selain 3 anak yang terungkap ini. Oke, mungkin anak yang lain tidak menjadi korban tersangka, tapi tadi data PPATK ini perlu direspon. Baik. Terima kasih Ibu Dian Sasmita dari KPAI dan juga Pak Arianto Sutardi, Penasihat Kapolri, dan juga tadi juga bersama dengan kita Yusuf Warshim dari anggota Kompolnas sudah bersama kami di dialog dalam Breaking News sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Ya, pemirsa, Breaking News berakhir dan tetaplah bersama kami di sindonews.com untuk menyaksikan acara kami selanjutnya.